untuk efisiensi biasanya ditempatkan di bagian atas bangunan, ya. Nah, yang kemudian yang penting lagi adalah sistem ductingnya, ya. Nah, sistem ducting ini memakai ruang di dalam bangunan gedung di atas plafon, ya. Ada juga ya beberapa bangunan tidak menggunakan sistem plafon, jadi sistem ductingnya itu terlihat, ya. Makanya karena sistem pengudara ini menggunakan perhitungannya adalah volume, ya, maka beberapa bangunan seperti hotel gitu ya, ini plafonnya sangat rendah. Kenapa? Karena agar volumenya berkurang gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga mereka membutuhkan AC sentral, di mana sistem ducting ini akan mengisi, ya, akan mengisi bagian atas plafon. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya yang ada mesin unit chillernya di bawah, sampai cooling towernya adalah di atas. Ya. Nah, biasanya cooling tower itu ditaruh di atas, mesin unit chillernya ini terpisah dari bawah, ya. Jadi dia punya gedung sedikit. Nah, kenapa? Karena getarannya cukup tinggi, ya. Getarannya cukup tinggi sehingga kalau dia dijadikan satu di dalam bangunan gedung, biasanya getaran ini cukup besar ya, sehingga bisa mempengaruhi aktivitas di lantai yang lain. Kita bisa lihat contohnya di beberapa mall ya, kayak di Margo City ya. Kok Margo City? Bentar ya, Margo City ya. Mall Margo maksud saya, itu di bangunan sebelah kirinya ya, kalau kamu masuk dari pintu yang pertama, yang bukan mulai entrance utama, ya, itu kita bisa lihat ada bangunan untuk mesin unit chiller, ya. Kemudian juga di atas ya, di atas juga ada, ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, nah ini AHU atau FCU adalah tempat ya keluarnya dari udara bersih, ya. Kita bisa lihat di situ pembagian dari mesin-mesin tersebut. Yang penting di sini adalah penempatan ya pada dinding ya, atau penempatan pada lantai ya. Tapi kalau dengan sistem sentral, mesin FCU-nya nggak besar ya, kecil ya, bisa ditaruh di atas plafon, bisa ditempatkan di bagian lantai atau di bagian dinding ya. Kalau tidak mau kelihatan, dia berarti masuk di daerah plafon. Oke, ini kita bisa lihat ya bahwa ducting itu memakan tempat. Ini sistem yang lain. Nah, kita masuk pada jenis ducting ya. Ya, ducting menggunakan bahan BJLS ya. Semakin besar volume suatu bangunan gedungnya, maka sistem ductingnya semakin tebal ya. Semakin jauh ya pengaliran udaranya dari sumber ke tiap lantai, maka sistem ductingnya semakin tebal ya. Jadi yang perlu di sini adalah pada sistem ducting adalah track-tracknya untuk penempatan itu, yang sebagian besar itu dia akan berpegang kepada balok ya. Biasanya dia berpegang pada balok, karena kalau dia berpegang pada balok bisa pada pelat, tapi umumnya dia pada balok ya. Karena apa? Kalau pada balok kan dia bisa langsung nempel, tapi kalau pada pelat kan dia posisinya agak tinggi ya, jadi trackingnya agak jauh ya, seperti gambaran di sini ini ya, trackingnya jauh. Tapi kalau dia berada di pada balok, dia bisa posisinya menempel pada balok. Oke, yang selanjutnya di bawah ini adalah perhitungan terberarti, kayak nggak usah ya, ini hanya ini aja tambahan saja ya. Kemudian kita pertimbangan ya untuk supaya bangunan gedung itu lebih hemat dalam penggunaan AC-nya ya. Jadi gunakan letakkan ya window ya atau jendela itu menghadap ke arah selatan ya. Karena dari perhitungan tadi ya yang di atas itu lebih kecil ya penggunaan AC-nya. Kemudian
kemudian mengatur supaya ruang-ruang itu tidak terlalu banyak sekat, ya. Karena kalau terlalu banyak sekat, maka sistem pembagian distribusi AC-nya jadi semakin banyak, ya. Kemudian juga iklim mikro di sekitar bangunan dibuat, ya, lebih banyak tanaman. Kemudian skala prioritas pemakaian pada ruang kerja, ya. Jadi kalau misalnya koridor, ya, untuk bangunan tertentu itu biasanya cukup menggunakan fan saja, ya. Kalau apartemen itu pasti menggunakan fan, ya, karena pengelola bangunan gedung hanya menanggung AC itu pada daerah lobi, ya, kemudian daerah yang disewa oleh tenan, ya, seperti resto, mall, dan lain-lain, ya. Tapi untuk di daerah di atas, ya, untuk apartemen, ya, karena apartemen ini kan dia untuk kelas menengah ke bawah, ya. Untuk unit AC-nya ditanggung oleh masing-masing unit. Nah, biasanya di koridor itu dia hanya menggunakan fan, kemudian di ujung koridor itu jendela itu dibuka, ya, seperti itu, ya, dibuka, diberikan pengaman, ya. Oke, kemudian langit-langit rendah, dalam artinya di sini sesuai kebutuhan, ya, bukan berarti dibuat rendah sekali. Ini Aulia kenapa nih? Sebenarnya, ya. Tadi telepon saya, katanya dia nggak ada wifi, Bu, wifi-nya mati gara-gara mati lampu, terus kuotanya ambruk. Iya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Nggak apa-apa, kita lanjut saja. Yang penting di sini kan ada teman satu kelompoknya, ya. Oke, ini belum saya edit, ya. Jadi sekarang kan udah nggak ada yang menggunakan lampu pijar lagi, monitor saya juga udah nggak ada, gitu, ya. Seperti itu. Kemudian juga tidak merokok ini juga membantu sistem pengudaraan jadi lebih baik, ya, karena dengan merokok itu berarti sistem sedot exhaust-nya itu jadi lebih bekerja lebih keras, ya. Kemudian sistem filteringnya juga harus memilih filter yang lebih baik, ya, seperti itu. Kemudian diusahakan kombinasi AC, kipas, dan exhaust, ya, untuk mengurangi beban AC-nya. Nah, kemudian yang ini nggak usah, ya, ini tambahan saja. Ini kalau mau serius, ya, menghitung keseimbangan termalnya, tapi ini sangat fisika sekali, saya rasa nggak perlu. Oke. Ini kalau mau dibaca aja, kalau mau ditanya boleh, ya. Nah, ini juga OTTV, ya. Biasanya OTTV ini digunakan untuk menghitung, ya, panas lingkungan yang pengaruhnya kepada pengudaraan di dalam gedung, ya. Berapa kelasnya pernah sih ngambil tema tentang ini, yang untuk tugas akhir, ya. Kalau kamu berminat silakan saja, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi pada slide awal, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan